Karena secapek apapun, sesuntuk apapun, kalau ketemu sama dia, rasanya kayak balik ke sofa yang nyaman banget. Kalau menurut gue susah lah. Orang mau punya teori macem-macem tentang kenapa orang bisa cocok atau apalah itu. Begitu lo ketemu sama orang yang benar-benar jodoh lo, itu bakal beda rasanya. Menurut kalian seks itu penting gak sih? Oh iya, penting banget. Nggak mau lah gue nikah sama orang yang meluknya aja males. Ya itu menurut gue juga salah satu hal penting banget yang bikin gue sama Salsa mutusin buat nikah. Dia the best sih. Ini Dia tahu apa yang gue paling suka. itu belum setengahnya. Seks tanpa affection itu kayak butuh kalori dari makanan, tapi masukinnya lewat infus. Nggak dikunyah, nggak dinikmatin. Memangnya udah berapa lama kalian udah nikah? 2 bulan. Tapi gue yakin sampai 20 tahun pun akan tetap ngerasa sama kayak sekarang. Enggak 20 tahun, 1000 tahun. Hei, kalian dengerin saya. Hei, kamu juga. Hei, dengerin saya. Pastiin ini barang secure. Jangan sampai rusak dan jangan sampai kenapa-kenapa. Dengar nggak? Siap, 10 tahun gaji kalian digabung sama gaji saya, nggak akan sanggup ganti kalau sampai ini rusak. Baik, aman Pak. Paham? Paham. Ya? Langsung ambil peralatan di belakang ya. Baik, Pak. Mas Martin, Hei, bikin kaget aja kamu. Mas, aku mau izin besok jadi aku nggak masuk kerja ya. Iya, aku tahu. Papa mama kamu jadi kan ke apartemen? Oh iya, jadi, but not until tomorrow, so my apartment's empty. You should, come over and clean up there maybe. Kamu tuh cari perkara aja. You know where to find me. Iya, Lina, bye. Gue nggak tahu rasanya gimana sih, Tin. Tapi bukannya menurut laki-laki straight, Nina tuh hot banget ya? Hot banget. Kenapa? Ya lu nggak ada move apa gitu. Maksud lu? Ya apa kek, Tin, ngapain? Ya terus. Allah, Ton. Gue juga yakin di hubungan lu masih percaya. Apa itu artinya monogami kan? Percaya, Tin. So? Gue tuh ngelihat hubungan lo sama Dara tuh udah nggak on fire. Udah lama nggak Ewita kan lo? Hah? Maksud lu ngomong kayak gitu apa? Lu bisa tahu dari mana? Muka lo kayak gitu, Tin. Lo tuh nggak bisa bedain ya muka yang sering dapet sama yang udah kering. Nyala ngarang lu ah. Bu Tuti, bentar Bu, bentar. Boleh bantu nggak Bu nilai muka kami berdua mana yang kehidupan seksualnya paling sehat? Musim semi. Musim kering. Ah, udah. Makasih ya Bu.
lo butuh bantuan. Lo yang sakit, lo yang butuh bantuan, ngehe lo. No, serius. Bentar. Apa lagi? Lo butuh bantuan gue. Lo gila. Lo gila. Ini kan buat cewek. Hah? Ya berarti bini gue sendiri dong. Gue makin amsyong. Dia tuh ada apps-nya. Lo bisa download, bini lo pakai, lo kontrol gitu loh. Serius? Iya, gue baru pakai sekali sih. Ngehe lo. Enggak, bercanda. Bercanda lah, nggak mungkin. Lagian ini kekecilan juga, Tin lah. Cobain. Lu aja pakai sana. Enggak, gue mau kerja. Serius. Enggak. Tin. Serius, Tin. Gue ada apps-nya. Lo hebat. Aman, terima kasih. Kerja bertahun-tahun, masih aja nih periksa setiap pulang. Lu nggak berapa singgung apa, Tin? Ya enggak lah. Antisipasi itu selalu lebih baik. Saya duluan ya. Iya Nina. Pak Martin, saya buka tasnya, Pak. Iya. Emang kenapa lu nyuri? Enggak, kayak nggak percaya aja sama kita. Ya itu dia. Itu sifat pencuri tuh. Pak Martin, mohon maaf, ini apa ya, Pak? Itu Pak, itu apa sih, Pak? mainan, Pak. Mainan apaan? Bukan benda pameran kontemporer kan, Pak? Benda kontemporer. Ya enggak lah. Lu serius nuduh saya nih? Enggak, Pak, enggak. Maaf. Mainan. Oh iya, ada tombolnya. Lo beneran pada kagak tahu ini apa? Nggak tahu aku apaan sih? Bun, ini mah itu. Itu. Mainan. Mainan apa? Mainan anjing. Iya kan Pak Martin? Terus dia apa itu sama anjingnya? Ini pakai aplikasi. Bentar ya. Nah, sama anjingnya biasanya digigit. Terus geter-geter gitu kan. Terus anjingnya pada suka. Gitu biasanya. Paham, Bro. Iya. Saya coba boleh nggak, Bu? Terserah. Coba ya. Pak Martin, saya coba, Pak. Nyalain dulu. Kok sensasinya agak-agak gimana gitu? Enak, Bu. Cobain gantian. Mau aja. Bu, Udah nyalain ya. Itu dong gantian. Bu, saya lagi nyoba sekali aja, sekali. lagi enak. Pak Martin. Bu, Panten mau coba, Bu. Enggak usah. Enak banget, Bu. Yang kenceng, Bu. Udahlah yuk, lo ikut gue. Ya daripada lo suntuk. Mana ada gue suntuk. Darah sekarang gini ya. Mana ada orang yang bikin cupcake setiap hari tuh gak suntuk. Jujur gue tuh kasihan banget sama lo. Dulu tuh lo mukanya tuh periang, perky. Tau gak sih sekarang? Lo tuh kayak kurang ditarik tau gak? Emang kurang ditarik. Serius? Separah itu emangnya? Jangan bilang lo masih hot sama Tony kayak sebelum lo nikah. Sumpah masih banget parah. Enak. Beneran? Beneran. Kalau nggak gue yang minta, laki gue yang minta. Ya seminggu 2 kali lah. Bingung gue. Kapan ya hubungan gue menjauh sama Martin? Enggak, sebenarnya bukan menjauh secara hubungan sih, cuma secara seks aja. Ya itu udah menjauh secara hubungan, Dar. Sekarang gini deh, coba lo lakuin hal-hal yang waktu pacaran lo lakuin. Kayak lo ngediat lagi gitu. Udah dicoba, ngaruh, yang ada kita malah sibuk sama HP masing-masing ngurusin kerjaan. Ya lo jangan bawa handphone lo lah, handphonenya ditinggal. Hei, ada Tari di sini. Berarti kalau ada kamu di sini, berarti Tony di mana? Di rumah istri keduanya kan? Amit-amit. Hai sayang. Pengalaman ya? Pengalaman apa? Satu aja nggak habis-habis. Ya makanya dimakan dong, jangan cuma diobservasi aja. Apa sih? Barney sayang, yuk kita pulang. Bye-bye, Om.
ketemu juga. Udah kangenan. Jadi sering ya kumpul kayak gini? Oh banget. Setiap kakek sama nenek Dara manggil, semua keluarga pasti datang. Hai. By the way, selamat ya gabung di keluarga besar kita. Wah, ini sih besar banget. Thanks ya, Tin. Kalau gue sih nggak pernah punya keluarga kayak gini ya, sering kumpul. Oke, family, yuk kumpul. Anak-anak sini semua. Ayo, kumpul. Ini ada saya. Oke, nonton yuk, tuh. Nih, mulai nih. Yo. Wih, siapa nih? Cakep ini, siapa ini? Ini tradisi keluarga, kakek sama nenek selalu minta kita kirimin video dari masing-masing kita, beda-beda. Keren banget. Kalian berdua kok udah nggak ngirim video ke kakek nenek sih, Dara? Sibuk mah. Iya, kamu nggak bisa kan, Martin bisa. Maksud anak-anak nggak ngapa-ngapain nggak bisa direkam? Atau kalian berdua lah lagi ngapain gitu? Memang cucuku itu low profile. Makin dia berisi, makin low profile. Makin nunduk, makin berisi. Iya, berisi kan? Ya, tunggu dulu. Emangnya kamu lagi isi? Enggak. Oh, maaf. Sayang, kamu ngapain sih? Bentar sayang, bentar. Pakai baju sih? Kita udah 6 bulan lo keren. Murad. Masa selama itu? Dulu ini panjang. Dulu. Enggak. Ini kan aku lagi capek, sayang. Aku kurang tidur kayak. Lo kurang tidur juga panjang-panjang aja. I know. Ini apa sih? Kamu gak selingkuh kan sama orang-orang musuh? Udah gila, Pak. Kamu apa sih pakai nama? Kamu kenapa? Ya terpaksa. Terpaksa? Aku udah panjang, sayang. Iya. Enggak buat kamu. Aku kayak terpaksa. Mungkin karena udah lama enggak kali. Si mau kamu. Kata Tari mungkin kita perlu ngedate. Ngedate? Iya, kayak pas kita pacaran dulu. Mungkin dinner, pakai baju bagus. Ya kayak waktu kita baru kenal. Mungkin. Bisa jadi benar. Aku belum gak usah pikir.
Kamu ngapain di sini? Tadi aku masuk mau bilang aku nggak mau main game lagi, tapi mama papa lagi ngomong takut gak sopan. Roma, bilang sama papa, sejak kapan kamu ada di sini? Sejak mama bilang panjang. Panjang. Kamu nggak boleh ya masuk kamar lagi kalau belum ketok pintu. Hah? Iya. Yuk ke kamar yuk. Rapi amat mah, kayak mau ngedet. Ih, emang mau ngedate sama papa ya, Pak? Hah? Biar apa? Biar panjang. Hah? Apanya? Cafe Goligo masih sama nggak ya sama dulu? Aku juga nggak tahu kalau kamu nanya kayak gitu. Kenapa kita nggak pernah kesana lagi ya? Padahal itu tempat kita pertama kali ngedate. Iya, itu karena aku tuh punya memori yang sweet banget waktu kesana sama kamu. Jadi ya mungkin aku takut aja kesana nanti ingatannya jadi rusak. Nggak mesti rusak. Siapa tahu bisa jadi kebalikannya. Jadi bagus. Maybe. Iyalah. Ini tas kenapa nggak pernah diturunin sih? Ngapain aku turunin, sayang? Orang di sini sama-sama juga. Ada barang yang kotor. Ya ada. Ini apa? No, itu kerjanya Anton. Dia nyuruh this thing untuk aku pakai sama kamu. Udah lah, gak usah dipikirin Anton, kamu tahu lah. Ini vibrator yang ada aplikasinya kan? Kok kamu tahu itu vibrator yang bisa pakai aplikasi dari mana ya? Kan ada iklannya di Twitter yang ceweknya pakai pas ke restoran terus cowoknya kontrol pakai aplikasinya. Oh. Bener, Nyanton. Iya sayang. Ya tapi jatuhnya sekarang punya kita. Bekas Anton. Ya enggak lah kamu. Udah. Mendingan kamu taruh, udah nanti aku juga udah rencana mau buang kok. Aduh, ini aku sebenarnya minder nih mau ke Goligo. Kenapa kamu minder? Iya kan itu tempatnya anak-anak muda. Maksudnya? Kamu berasa tua? Enggak, bukan gitu maksudnya. Berarti itu tempat yang tepat buat kita. Bisa? Halo, selamat malam. Untuk berapa orang ibu bapak? Mas ini Cafe Goligo kan masih? Sekarang Goligol. Tuh. Kamu mau pindah? Sekarang di sini enak loh ibu bapak. Nggak ada ABG, nggak berisik. Kalau ada ABG mereka itu suka bikin sirik. Di sini rekomen banget buat ibu sama bapak. Sini aja. Tuh, meja kita masih di posisi yang sama. Oh masih ingat aja. Silakan bapak, ibu. Ini kenapa namanya diganti ya? Kita kan menunya semua lembek pak. Banyak orang tua datang sini itu nggak pakai gigi. Makanya kita terkenal lama-lama di kalangan orang tua. Oh gitu? Iya, silakan boleh dilihat dulu ibu bapak. Kasih ya. Sama-sama. Permisi. Iya. Sebenarnya nih tempat not bad at all. Asik juga. Maksud aku semua yang ada di sini sampai kakek nenek mereka masih bisa romantis, mesra, ya kan? Iya sih. Jadi kita nggak di tempat yang salah. Oh, Berapa sih kamu? 3 menit. No.
Kamu lihat. Kamu lihat. Jangan dilihatin. Kamu ngeliat teman kepala banget. Ya tapi ini nih masalahnya kamu nih. Kamu tuh gak suka ngeliat action. No, affection aku. I love affection. It's cute. But it's a no-no. Tapi paling nggak di sini bukan kafe yang penuh ABG yang teriak-teriak berisik, aduh pusing, ya kan? Punya aku kasinan. Apa? Kasinan kebanyakan garam. Laron? Garam, kebanyakan garam, asin punyaku. Oh, tak kira laron. Katanya mau merem. Ya udah merem, makan sama merem. Aduh. Pak, jangan rewel. Asik. Ya udah, kita fokus kenapa kita ada di sini, oke? Oke. Aku mau kamu tahu ya, sayang aku nggak pernah berubah dari pertama kali kita ketemu. Really? Ya. Ya emang sekarang kita lagi ada masalah, but kita menyelesaikan kan? Of course, setuju aku. Apa kita tuh terlalu sopan ya? Sopan. Iya, kita kalau ML gitu-gitu aja. Kita tuh nggak pernah, coba something yang maybe eksperimental. Nggak pernah coba eksperimental. Kamu lupa. Kita di bathtub sampai jatuh-jatuh kan? Iya kan? Itu bathtub yang licin sayang. Hah? Masa sih? Even di dapur rumah kita sendiri kita nggak pernah loh. Kita tuh nggak pernah keluar kamar. Kamu lupa. Di Jogja, di belakang taksi, kita berdua. Itu kamu cuman pegang paha aku dan itu pun supirnya lagi kencing di luar. Cuman paha. Ya udah jadinya gimana? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu berani ngelakuin hal-hal yang kayak gitu di depan umum? Berani? Pesenin aku nomor 17 ya di menu and mineral water. Apa sih? Aku nanya gitu. Kunci mobil. Mau banyak trust me. No, I trust you. Cuman kamu kemana? Okay. Eh. Gimana Bapak mau order apa? Nah, saya udah tahu nomor 17 K2. Sama apa lagi? Oh iya, itu mineral water. Siap Bapak. Maaf saya angkat Bapak menunya ya. Ya. Dari mana sih kamu? Ngapain sih? Apaan ini? Buat apaan sih? Aku udah download aplikasinya. Aplikasi? Aplikasi apa sih kamu? Itu. Remote vibrate. Terus aku mesti ambil apa? I love you. Mas, tapi aku nggak ngerti caranya. Kamu ngerti gimana nggak dipencet itu pilihannya, oke? Ini tinggal pencet ini.
Udah cepet ya, Mas. Ngapain ya? Apa? Maaf. Minum. Oh, vibrator. Hah? Vibrator. Oh, kirain vibrator. Ya, nggak taunya Talas Bogor. Oh, Talas Bogor lagi. Vibrator. Nah iya, Talas Bogor. Vibrator. Talas Bogor. Vibrator. Talas Bogor. Panas ya, sayang? Aku kayaknya mau buka baju deh. Menurut kamu gimana? Terserah. Are you okay? Enggak. Apa yang kamu pikirin? Aku merasa kita menyedihkan. Menyedihkan kenapa? Cari duit bisa sendiri. Ada masalah juga nyelesain sendiri bisa. Tapi kenapa hal yang paling basic susah banget? Sayang, emang ML segitunya apa? Maksud aku rasa kita udah di level hubungan yang rasa sayang kita itu udah gak terlalu butuh kayak hubungan fisik yang terlalu sering, atau maksud aku kita udah ngelewatin justru hal itu. Tapi kita nggak pernah tahu kan, semua pasangan yang kita lihat oke di depannya, tapi di belakangnya kehidupan seksnya kayak gimana kita nggak pernah tahu kan. Aku udah cek semua. Hubungan seks mereka sehat. Tony sama Tari 2 kali seminggu. Rene itu teman kamu yang makannya berantakan. Malah 3 kali seminggu. Inah orang bawa asisten kita. Lagi dia 4 kali seminggu. Ya papa sama mama kamu. 1 hari 2 kali. Serius kamu? Sehari 2 kali?
Apa emang udah saatnya aku pakai obat kuat ya? Kayaknya masalahnya bukan cuma di kamu deh sayang. Hah? Di aku juga. Jadi di kamu? Maksud kamu apa? Kamu kan laki-laki pasti kan harus ada pelepasannya. Kalau kamu juga udah nggak nafsu lagi sama aku, kamu pasti bingung kan? Apalagi kan kita monogami taat. Iya kan? Apaan? Kita masih monogami kan? Iya. Of course. Selalu monogami kita. Ya, makanya aku mikir apa sebaiknya kita Apaan, sayang? Enggak, apaan? It's okay. Mau apa? Papa aku ngantuk. Apaan, sayang? Saya periksa dulu ya, Kak. Saya bantu periksa ya, Kak. Dompet nggak ada ya? Sayang, aku dapat message aneh deh. Jadi mereka bilang mereka bisa bantu kita. Tapi mereka tahu nama kita. Kayak gini bukan? Kok Sama. Sih, sama. terus kalau spam kan pasti pengirimnya nomor kan? Tapi ini kan nama. Kalau nama itu kan berarti tercatat di providernya. Terus alamat mereka juga valid di websitenya. Iya apa? Gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya kan nggak mungkin juga kita bakal kesana kan. Emangnya kenapa? Kalau kita kesana, terus ternyata semuanya nggak legit gimana? Ya kalau nggak legit, kalau misalnya pun penipuan, ya pasti kita tahu lah kita kan bukan orang bego. Enggak. Maksud aku bukan itu. Kalau masalah nama, alamat kita, detail semua tentang kita, itu udah hal yang biasa. Ada orang yang jual data kita ke mereka. Itu udah biasa, sayang. Ya oke lah kalau nggak mau. Aku berangkat dulu ya. Aku bukan nggak mau, sayang. 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 Ngelihat karya ini, aku kok jadi pengen pulang ya. Sabar Mas, besok kan kita mau ke Bangkok. Nanti sampai Bangkok kita nggak usah keluar kamar ya. Emang kita harus keluar negeri ya? Kan di rumah bisa juga. Ih nanti anak-anak gimana kalau denger aku jerit-jerit gitu. Oh iya ya. Makasih Klinik Cupid. Makasih Klinik Cupid. Bu, permisi. Tadi saya nggak sengaja mendengar apa kalian menyebut nama Klinik Cupid? Iya,
Boleh tahu itu tempat apa ya? Sudah mendapat text message? Iya, saya dapat. Pergi bro, beneran. It's so worth it. Mahal sih, tapi oke. Beneran deh, ya Mas? Iya Mas. Good luck, bro. Oh. Ya sayang. Kamu masih niat nggak ke tempat klinik yang kemarin itu? Ya masih. Ayo kita pergi sekarang. Lah bukannya kamu ada tugas? Enggak, aku udah ada yang standby buat gantiin aku. Gimana? Oke. Oke, wait for me. Sayang, aku rasa kalau mereka bisa sewa gedung kayak gini sih, harusnya aja. Right? Iyalah. Lantai berapa sih? Lantai 17. Ya, 17. Terima kasih Pak, Bu sudah datang di klinik kami. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama. Mari. Silakan. Saya. Selamat sore Bu, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ya, kami dapat teks. Atas nama siapa? Saya Dara. Ini suami saya Martin. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan Pak, Bu. Nanti akan langsung dihandle dengan Dokter Bandi ya. Beliau yang terbaik di sini. Mari saya antar. Maaf, saya mau nanya, kalian semua bisa tahu informasi kita dari mana? Oh, nanti bisa langsung tanyakan saja dengan Dokter Bandi ya Pak. Mari. Aku nggak tahu kenapa, kok perasaan aku nggak enak ya. But I'm okay. Of course. Kau pulang aja. Halo. Pak Martin, Bu Dara. Wah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda berdua. Silakan. Silakan. Mana? Oh, Dok. Iya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ada perasaan mengganjal. Bagaimana dokter dan tim kalian ini semua bisa tahu nama kita dan masalah-masalah kita? Klinik ini sifatnya rekomendasi. Jadi yang pernah terapi di klinik ini, dia bisa merekomendasikan temannya atau sahabatnya yang punya keluhan yang sama. Nah, untuk itu mereka mendapatkan 15% cashback. Jadi ini rekomendasi dari keluarga? Bisa jadi, ya. Siapa, sayang? Apa Ferry ya di kamu? Ferry? Ya nggak mungkin lah. Bininya udah beranak gitu setiap tahun. Oh iya, saya ingin memberitahukan sesuatu hal yang penting ya. Silakan. Biayanya cukup tinggi, bisa jadi bahan pertimbangan. Oh wow, lumayan ya. No. Tapi jangan khawatir. Kalaupun nggak berhasil, nanti akan dikembalikan 100% utuh sesuai dengan polisi kami. Ya, 100%? Iya ya. 100%? Iya. Dok, mau tanya satu hal. Dari 100% itu berapa persen yang udah minta uangnya kembali? No. Oh ya? Ya. 0%. Oke, kalau sudah yakin, ada yang harus kalian tanda tangani dulu. Gimana? 0%. Garanti. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Udah tahu harga. Oke. Jadi, untuk pembayarannya 50% di muka dulu, baru terapi bisa dilaksanakan. Oh, sekarang aja. Kartu? Oh, iya. Ya. Yuk. Saya boleh minta pinnya? Oke. Berarti sudah bisa segera kita mulai. Tapi untuk terapinya nanti, kalian berdua akan terpisah. Loh, iya. Kenapa dipisah? Karena ini bukan konseling pernikahan. Tapi ini adalah spiritual journey. Perjalanan spiritual
yang harus kalian lakukan sendiri-sendiri. Aku ngikut kamu. Gimana? Let's do it. Let's do it. Silakan. Halo, selamat malam. Apa kabar Martin? Baik. Tentunya ini akan konfidensial, bahkan istri lo sendiri pun tidak akan tahu. Jadi santai aja. Oke. Apa yang Mbak Dara nggak suka dari suami? Semakin detail, semakin baik. Apa nggak jadi seperti mengkhianati suami saya ya Mbak? Kalau buka-buka kejelekan dia. Saya kan di sini sebagai tenaga medis yang tersumpah. Saya juga tidak mungkin menceritakan ini kepada siapa-siapa. Saya nggak suka kalau dia pakai sampo favoritnya. Karena baunya bikin enak. Sukanya film-film yang cemen banget Mbak. Beneran deh. Udah gitu abis itu dibahas, dikupas tuntas. Ya filmnya ini bener-bener cetek banget, dialog-dialognya aja tuh cringe banget. Cupcake. Dan dia bangga banget sama cupcake ini. Padahal Dia suka tiba-tiba tuh mendengus aja gitu, random. Jadi lagi diem, tiba-tiba mendengus gitu. Gitu kayak kerbau. Cewek fantasi lo, itu kayak apa sih? gue suka perempuan yang benar-benar kayak butuh gue. Bergeraknya tuh pelan, berwibawa, seperti aristokrat gitu. Yang nggak mandiri, nggak independen, benar-benar gue bisa ngerasain manjanya. Cewek-cewek yang baru lulus kuliah, kayak gitu-gitu. Terus mukanya tuh yang tajam-tajam rahangnya. Yang rada-rada fragile. Bukan yang terlalu berotot-otot gitu. Tetap ada love handle-nya, tetap ada perutnya. Matanya itu kayak rada tertutup setengah gitu. Nonton film festival gitu, terus pulangnya kita diskusi soal film itu. Kayak bokap-bokap Jepang. Gimana tadi? Tadi gimana? Aku sih oke. Aku oke. Ngomongin apa aja? Bukannya kita nggak boleh bahas? Iya sih, ya penasaran aja. Ya enggak, sayang aja kita udah bayar mahal-mahal seharga mobil. Terus sekarang kita ngelanggar. Ya nggak sih? Yang mau dibalikin juga kan uangnya kalau misalnya nggak berhasil. Ya emangnya kita mau nggak berhasil? Ya enggak. Ya mau lah berhasil. Ya makanya. Enggak, tapi aku yakin kali ini kita akan berhasil kok. Halo? Halo, ada orang di situ? Halo? Ya. Siapa kamu? Aduh, Mas, maaf saya pengunjung. Saya lagi cari kacamata, saya nggak bisa lihat. Ini kacamata. Oh, Ini tempat udah tutup dari tadi ya? Kenapa ada di situ? iya, maaf ya Mas. Tadi saya juga berusaha pulang, tapi saya nggak bisa lihat. Makasih ya Mas. Nggak apa-apa. Halo, bisa dibantu?
Saya mau pesan satu hot cafe latte. Hot cafe latte, ada lagi? Itu saja. Pembayarannya mau pakai apa, Kak? Saya pakai kris. Pakai kris. Minumannya di sebelah ya, Kak? Terima kasih. Maaf, saya butuh colokan buat laptop saya. Dan hanya di meja ini yang ada listriknya. Apakah saya boleh duduk di sini? Ya, silakan. Saya janji gak ganggu kok. So, jadi kamu mahasiswi, terus kamu lagi punya tugas untuk melihat beberapa hasil seni kontemporer di sini. Iya. Tadi saya emang datangnya pas udah mau tutup. Pas saya mau nyelinap masuk, kacamata saya jatuh. Tapi kan besok pamerannya masih ada. Tapi tugas ini tuh penting banget mas buat saya. Kalau saya nggak kumpul besok pagi, saya bisa fail. Terus saya harus ngulang subjek ini dan nggak bisa lulus tahun ini. Padahal saya ada rencana buat S2 di Inggris. Aduh. Boleh nggak mas bantuin saya? Tapi aku minta maaf banget. Kali ini aku nggak bisa bantu. Aku bakal ngelanggar peraturan di sini. Please, please. Maaf. Saya ganggu ya. Ini laptop saya juga charge-nya udah full. Saya bisa pindah kok. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya nonton film ini udah 200 kali. Tapi tetap aja saya pasti ketawa di adegan ini. Kalau boleh tahu film apa ya? When We Fret, We Not Afraid. Film Prancis. Saya udah nonton film itu 3 kali di Festival Film Prancis tahun lalu. Ya. Tapi bagian lucunya di mana ya? Ketika mereka bercerai. Terus kok ketawa? Ya menurut saya lucu aja. Mereka menikah demi kebahagiaan, tapi pada akhirnya mereka harus bercerai untuk bahagia. Sorry. Saya nggak follow. Jadi gini. Hey, Hai mas. kamu kok sendirian masih di sini? Iya, tadi papa aku katanya mau jemput. Tapi sekarang nggak bisa dihubungin. Aku pengen pesen taksi online tapi nggak berani, udah malam. Emang kamu pulangnya kemana? Ke Cilandak sih. Cilandak? Aku arahnya sama loh, aku lewat Cilandak. Oh ya? Kamu mau aku dropin? Serius mas? Boleh? Of course. Oh, thank you. Masuk. Bener banget. Dan semua ending film itu artinya nggak selalu harafiah. Betul banget kamu. Kamu tahu nggak? Di sebelah ada pusat kebudayaan Prancis. Nah, sebentar lagi mereka akan muterin film karyanya John Mark. Aku ada 2 tiket. Sebenarnya tiket itu buat temanku sih. Tapi dia nggak bisa datang karena dia ball out. Mungkin kalau nggak sibuk dan mau ikut. Aduh, kenapa? Ini kayaknya papaku lagi nggak di rumah deh. Dan aku lagi nggak bawa kunci. Terus gimana dong? Sebenarnya di dekat rumah aku ada kafe sih. Boleh nggak kalau aku dituruninnya di sana aja?
Sendirian aja. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Of course, gak apa-apa. Ntar di depan belok kiri. Iya. Mungkin kayaknya aku harus pergi. Loh, kenapa? Boleh temenin nggak? Aku takut banget sendirian. Jadi apa namanya gitu, kapan gue show sama bunda terus. Iya. Kita mau cerita sih. Ya. Terus. Jadi tak ada satu dokter. Gizi super. Tapi jangan jaga makan. Halo sayang, aku baru banget nih kelar kerja. Aku numpuk banget kerjaan di kantor. Halo sayang. Aku tadi harus nyiapin pameran baru yang benar-benar schedule ngaco banget sayang. Ini jadi aku nggak ngabarin kamu, sorry banget ya. Aku panik soalnya deadline. Situasinya chaos luar biasa sayang. Maaf aku baru ngabarin. Yang penting yakin. Halo sayang. Halo sayang. Hey, ini maaf banget. Aku udah deket rumah, udah on the way. Kamu mau tahu tadi ada kejadian emergency. Aku harus ngatur semua attendant museum. Karena besok ada eksibisi. Tiba-tiba. Dan kamu mau tahu kenapa? Banyak yang nggak bisa masuk besok. Dan I'm so sorry. Aku baru ngabarin sekarang karena handphone aku tadi lowbat. 10 menit lagi aku nyampe. Aku yakin kamu pasti udah tidur kan sekarang? Sayang, aku juga tadi capek banget, jadi aku juga langsung tidur. Udah, kamu tidur aja sekarang. Gak usah nungguin aku. Kamu tidur sayang, please. Bye sayang. I love you. Apa lagi sih? Mas, tolong muter ambulan ya. Aduh, astagfirullah. Oh iya pak. Pak, saya buru-buru. Aduh, buru-buru kenapa? Jam 3. Gimana nih pak kondisi mobil saya? Gak ada asuransi lagi.
tenang ya Pak. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik Pak. Pak, maaf ini ada apa ya, razia ya? Mohon maaf banget. Boleh nggak ya Pak, saya diperiksa dulu? Ini surat-surat saya lengkap Pak. Saya benar-benar urgent Pak, harus pulang ini. Saya menstruasi nggak bawa pembalut. Nggak ada razia Bu. Tadi ada kecelakaan lalu lintas. Jadi Ibu silakan jalan Bu. Hati-hati ya Bu. Makasih Pak. Bu, Tunggu. Apaan sih? Ibu luka ya? Enggak. Berdarah. Medis, cepat sini medis. Enggak, mas, saya nggak luka. Enggak. Mari kami bantu, Bu. Saya nggak luka. Mari, Bu. Saya nggak luka. Bu. Saya nggak luka. Enggak. Bu, ada saudara nggak di sini, Bu? Ayo cepat, Bu. Ibu naik pelan-pelan. Iya. Kita bantu. Saya ini benar-benar harus pulang, Mas. Ibu luka parah, Bu. Ini saya cuma ketumpahan saus tomat. Nih. Iya sayang. Capek banget deh. Enggak, aku cuma mau sikat gigi sebentar. Habis aku nyusul kamu ke tempat tidur, oke? Aku belum gosok gigi tadi, langsung tidur. Aku gosok gigi dulu deh. Tidur. Halo. Kamu kelihatan capek banget. Kamu pasti kerja seharian. Istirahat aja, capek banget seharian. Kamu mau gosok gigi? Lepas kaki dulu sini. Aku lepasin. Sini aku lepasin. Apanya? Kos kakinya. Kos kaki enggak. Ini kenapa kos kakinya banget sih? Enggak. Kaki aku emang rada kurusan lately. Oke. Aku sikat gigi dulu ya sebentar. Habis itu aku ke kasur langsung. Oke? Kamu lagi mikirin apa, sayang? Enggak. Kamu? Aku enggak. Kenapa kelihatan capek? Ngantuk aku. Hai, Jid. Ada. Roma mana? Tuh. Masih main game. Mama ambil sendiri. Roma, sarapan yuk. Katanya nggak mau main game lagi. Tahu gak? Sampai malam tuh dia main game. Aku udah larang. Gak bisa. Mama papa lama sih pulangnya. Kok mama papa? Kamu baliknya malam juga? Kan aku bilang hektik juga kan? Iya, aku lupa. Sayang, hari ini kan aku libur. Dan aku tahu kamu libur juga. Right? Mau nggak kita ke klinik itu lagi? Klinik apa? Bersalin. Mama hamil. Kalau mau hamil lagi gimana? Aku udah gak mau punya adik lagi. Mau apa sih kalian? Roma itu kamu pegang apa sih? Fake PS 5.
Dapat dari mana? Naik lagi tak? Kan nemu di tas mama. Pas kemarin minta duit. Aku udah cobaan tapi nggak bisa nyambung. Ini stick canggih ya, kecil. Itu bukan... Aduh. Kenapa? Nggak, ini mama salah beli ya. Nanti kesetrum. Kita nggak boleh ya buka-buka tas mama kayak itu lagi ah. Masalah kita tuh sebenarnya apa ya? Maksudnya? Ya enggak, maksud aku selama ini kan kita baik-baik aja. Gak pernah ribut, gak pernah ada masalah. Kenapa kita ada di sini? Dan kita gak pernah selingkuh, ya kan? Mungkin nggak kamu selingkuh? Aku? Ya enggak. Kamu? Ya enggak lah. Ya walaupun kehidupan seks kita sih ya nggak sehat tuh. Ya makanya kan kita kesini lagi buat sesi lanjutan biar tuntas. Kamu minta 17 kan? Kenapa? Itu lantai 17 kok ditutupin stiker. Hah? Rusak apa? Ya mungkin. Atau pindah? Maksud kamu pindah kliniknya? Baru 2 hari yang lalu kita kesini. Yaudah deh, pencet aja itu lantai 16, nanti kita naik aja 1 tangga. Aneh banget. Enggak, aku tahu kita ke lantai 18 habis itu turun 1 tangga. Pak, tolong ditaruh di ruang belakang ya. Loh, kok kayak gini? Iya Pak, di sana Pak. Nah, iya. Mas. Oh iya? Klinik yang di sini udah pindah ya? Klinik? Iya, klinik Cupid. Klinik kuping? Klinik Cupid, Mas. Ya pokoknya klinik lah, Mas. Lantai ini udah lama kosong, Mbak, Mas. Dari mana kosong? Kita baru 2 hari, Mas. 2 hari yang lalu kita di sini. Mungkin gedung yang lain? Enggak, gedung ini, lantai ini. Apaan? Jujur aku berasa kayak di Twilight Zone, sayang. Apa ini? Scam? Hah? Penipuan? Penipuan bisa gedungnya mewah kayak gini? Orang gedungnya kan juga bilang kan, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar klinik Cupid, terus apa dong? Nah, aku tahu. Kita cek kartu kredit. Apa? Mereka udah debit uang. Udah diambil uang gitu. Oke, yaudah kita lapor polisi deh ya, yuk. Ayo. Tapi bilangnya apa ya? Ya lapor apa adanya, kita ditipu. Bilang di klinik terapi seksual gitu. Kita suami istri nggak bisa ML. Beritanya jadi besar, masuk koran gitu. Gimana? Kita harus lapor. Biar nggak ada yang kena tipu lagi gitu. Iya. Ya udah oke. Biar setidaknya ada kepositifan ya dari kesialan kita. Sayang, kita mau lapornya ke kantor polisi mana? Kenapa? Mau lapornya ke kantor polisi mana? Sayang, aku rasa kita nggak perlu lapor polisi. Nggak percaya sama aku. Hah? Kamu lihat kalau misalnya kejadian ini menjadi nyebar, anak-anak bakal jadi malu.
Loh gimana sih, ini kan klinik terapi, bukan tempat esek-esek. Nggak, maksud aku kenapa kita nggak coba selidikin dulu? Selidikin apa lagi? Uang kita udah hilang, kantornya tiba-tiba nggak ada. Apalagi, udah deh, kita lapor polisi, ya. Sayang, iya mungkin kamu bener. Mungkin baiknya kita nyelidikin sendiri dulu aja. Benar kan? Ya mungkin maksud kita baik biar orang lain nggak kena tipu, tapi kan kayaknya lebih baik kalau kita punya bukti lebih banyak dulu nggak? Yes, aku setuju. Dan mungkin juga kantor mereka lenyap, kenapa? Karena mereka sukses, ya kan? Atau omset mereka turun, jadi mereka harus pindah ke kantor yang lebih kecil. Exactly, bener banget. Ya. Terus sekarang kita mau ngapain? Nggak tahu. Kamu? Pulang aja deh makan. Ya udah, kita mampir di mana gitu dulu, makan. Nggak usah deh, makan di rumah aja pesen. Pinjem handphone kamu dong, mau pesen makanan. Saldo aku belum ditop up. Enggak, nanti aja, biar aku. Rumah juga udah nggak jauh kan? Gak apa-apa, pesen aja dari sekarang, jadi sampai rumah makanannya udah ada. Ya, ngapain sekarang nanggung? Rumah juga udah dekat. Kenapa sih? Orang biasanya pesen makanan juga dari handphone kamu. Emang kenapa sih? Gak ada apa-apa. Kamu tahu, aku kayaknya ngerasa emang kita sama sekali nggak ngejaga privasi masing-masing. Oh ya? Oh iya. Mana sini, coba handphone kamu. Kasih ke aku. Mana? Buat apaan? Ya sini, aku mau ngeliat. Aku mau ngecek semua message kamu. Ngapain? Coba sini, mana? Nggak mau kan? Nggak enak kan rasanya? Apaan sih, aku mau pesen makanan dari handphone kamu? Kenapa sih? Loh. Itu handphone aku. Jangan lihat. Enggak, jangan lihat. Sini, jangan lihat. Kenapa? Kenapa sih? Ya udah jangan lihat. Ya kenapa? Kenapa? Kok kenapa itu handphone aku? Say. Apaan ini? Enggak, ada tulisan. Balikin. Kenapa? 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 Kamu nanya kenapa? Ada apaan sih? Ada apa sih? Hah? Kamu tega sih? Aku tega. Kamu yang tega. Apa ini? Bangsat! Hei! Hah? Apa? Buka! 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 Apa? Apa? Apa kabar, Bang? Enggak, buka jendela, Bang. AC tidak baik buat kesehatan, Bang. Mantap. Kan beta bilang, sholat zuhur mending di masjid terdekat rumah saja. Jadikan dia pikir katong ini debt kolektor. Dasar rasis. Aku kayak udah gak kenal sama kamu lagi. Apa? Dia udah gak kenal sama kamu lagi. Asal kamu tahu ya,
Aku itu awalnya niatnya baik. Aku cuma mau nganterin pengunjung museum. Dia perempuan sendirian, malam-malam. Oke, aku antar sampai ke rumahnya, dia bilang nggak ada orang di rumahnya. Terus aku minum. Dan aku lupa, aku mabuk. Ya udah sama. Sama apa? Sama. Aku juga mau nonton film art house awalnya. Yang kamu nggak suka itu. Terus ya udah aku juga minum-minum. Aku nggak ingat kejadiannya, beneran deh. Ya udah, berarti nggak ada yang salah kita. Nggak ada yang salah gimana? Iya, nggak ada yang salah. Ya jelas salah dong. Kita nggak jujur satu sama lain, gimana sih? Ya ini nih sekarang hukumannya. Siapa yang hukum? Siapa yang hukum aku? Oh, mau so filosofis sekarang? Gak ada yang ngomong filosofis. Aku nanya, siapa yang hukum, ha? Ini udah jelas pemerasan. Kita diperas. Bangsat. Halo. Halo, Dokter Bandi di sini. Dok, ini maksudnya apa ya? Hah? Lu mau meras gue sama istri gue? Jawab! Kalian orang-orang dangkal. Mikirnya hanya uang. Kami penghukum orang-orang seperti kalian. Manusia-manusia lemah iman. Ya betul. Kami perlu uang kalian. Kalau kalian mau hidup kalian tetap normal dan jauh dari hukum dan masyarakat. Kalau rekaman itu kami sebar, nggak akan bisa ditarik lagi selamanya. Dan anak kalian akan dewasa dengan trauma. Bahkan bisa bunuh diri. Diam lo, tai! Kalau aku diam, kalian nggak tahu harus ngapain. Udah lo bilang aja butuhnya berapa. Bangke hidup lo. Bangsat. Kok dimatiin sih? Mana? Aku dia yang matiin. Ya makanya kamu tuh jangan marah-marah caranya. Ya aku jadi... Coba. Halo? Saya tidak bisa bicara dengan suami Anda. Iya, bicara sama saya aja. Jadi sekarang kita mesti apa? Siapkan uangnya sebanyak-banyaknya. Instruksi berikutnya akan saya kasih tahu. Saya sudah pernah bilang sama kalian bahwa kalian pantas mendapatkan semua ini. Iya memang. Kalian berdua tidak pantas punya anak. Sebaiknya anak kalian berikan buat orang lain. Ayo ya! Berani lo yang ngajarin gue soal anak? Sini lo! Munculin muka lo ke depan gue! Kalau berani, sini! Ya, lain. Hah? Mawar? Kasih bang. Yuk. Sayang. Apa sih? Assalamualaikum Ibu, aku pulang. Halo kamu. Hah? Kalian siapa? Kalian siapa? Masih bisa acting? Jangan belaga bego kamu. Sayang, siapa sih dia? Ini mahasiswa yang aku anterin kemarin. Dia yang keladi. Lulus? Enggak, saya STM aja nggak lulus. Udah, kamu ikut saya ke kantor polisi. Kantor polisi sekarang. Ibu. Kamu? Iya Ibu. Ibu sayang. Obat ibu sudah dibawa. Ini Ibu, ini obatnya Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh. Mana kamu? Hah? Ini. Kamu mana?
Ibu bersyukur kamu masih pakai kerudung terus. Walaupun ibu tahu kerja kamu itu pulangnya malam-malam terus. Masih kok, Bu. Kan yang penting kerjanya halal. Halal? Loh, itu suara siapa? Kok sepertinya laki-laki? Aduh, Saida. Astagfirullahaladzim. Ibu gak mau rumah ini dimasuki laki-laki. Astagfirullahaladzim. Enggak, Ibu, enggak. Ini teman Saida, ini teman aku. Dia perempuan kok. Dia perempuan. Perempuan? Cuma suaranya cacat. Ya ampun, maaf. Kasihan ya. Mana dia? Mana dia? Mana? Ini, Bu. Oh iya, benar dia perempuan. Loh, tapi kok pipinya keras begini? Ini emang dia ini turunannya agak gede-gede, Bu. Iya. Mana tadi dia? Oh iya, benar. Ini perempuan asli. Kayak zaman sekarang ini, kalau kepengin montok, dikasih apa itu ya? Solikin. Silikon, Ibu. Udah, Ibu mau ke dalam dulu minum obat. Iya, Bu. Ibu astagfirullah. Mati Ya. Mas, Mbak, maaf. Saya hanya kerja. Tapi kamu tahu nggak? Kerjaan kamu bikin saya sama istri saya rugi. Iya, Mas, saya tahu itu. Tapi ibu saya akan hancur kalau beliau tahu ini. Dia nggak pernah bahagia seumur hidupnya. Emang kamu pikir saya dan istri saya nggak hancur? Hancur juga gara-gara kamu. Ya udah, kamu jelasin aja semuanya di kantor polisi. Nggak apa-apa, udah. Saya hanya coba nafkahi keluarga saya, Mas. Apa kamu bilang? Jujur sama saya. Kamu pasti dapat duit banyak kan kemarin? Hah? Kamu hidup cuma berdua sama ibu kamu. Gak perlu kamu ngelakuin hal kayak kemarin. Hah? Ikut. Peter, Hans, William, Jansen. Mas, Mbak. Ini adik-adik angkat saya. Bapak ibu mereka ninggalin mereka di jalanan. Saya yang urus mereka sekarang. Dan kalau Mbak Mas bawa saya ke kantor polisi sekarang, ya mereka akan kembali ke jalanan, Mas. Mbak, saya mohon tolong saya dan adik-adik saya. Udah apa? Udah. Sayang, Bandi. Halo. Saya baru dengar bahwa kalian coba-coba jadi pintar. Itu langkah yang salah dan berbahaya. Kalian tahu, saya punya banyak uang. Saya nggak perlu uang kalian. Ya udah, jadi mau lo apa? Saya mau kalian belajar. Belajar apaan? Hah? Belajar kalau dunia penuh dengan bangsat kayak lo yang selalu manfaatin orang lain. Hah? Kalian juga begitu. Kamu tahu kan, kalau perempuan itu fragile, butuh bantuan. Kamu lebih tua, kamu tahu lebih baik. Alah, banyak ngomong lo. Oke, saya udah nggak akan ngomong lagi. Kesabaran saya juga sudah habis. Kalian tahu Central Stadium? Kenapa? Saya sudah meletakkan ponsel di kafe seberang Central Stadium. Kalian nemuin ponsel itu, karena ada aplikasi di dalam. Aplikasi apa? Aplikasi yang bisa menghentikan video kalian diputar di Videotron terbesar di Jakarta. Dan waktu kalian 10 menit. Sayang, nggak akan nyampe kita, sayang. Jangan terlalu pesimis, sayang. Ini nggak seksi.
Itu Central Stadium. Itu kafenya. Kita disuruh apa tadi? Cari handphone. Tapi aku nggak tahu tempat di mana ini. Cari di bawah meja di mana? Waktu kita berapa lama? 2 menit. 2 menit. Aduh. Kenapa sih? Aku dapat. Ini apa ya? Ini apa ya? Halo. Ini gue udah dapet telepon lo nih. Aku mau dengar. Salah satu resep keluarga bisa bertahan adalah pengorbanan. Kalian pilih video siapa yang akan tayang di Videoton terbesar di depan semua orang. Kalau nggak bisa pilih, dua-duanya akan saya tayangkan. Lo bilang apa barusan? Gue suruh milih antara video gue sama bini gue. Sayang. Lo bangsat! Lo bukan manusia! Bukan jawaban yang benar. Sayang. Dengerin. Aku udah milih. Ya, udah video aku aja. Apaan kamu mau milih, sayang? Noh. Lihat tuh, Mas. Apa sih kamu? Aku aja. Kamu ibunya anak-anak. Enggak. Aku terhibur. Aku nggak jadi tayangkan. Bangsat. Lo bangsat. Lo bangsat. Kenapa dari tadi cuma maki-maki terus sih? Seperti dialog penulis skenario yang sedang bosan atau kejar deadline. Udah. Cukup. Lo maunya apa, anjing? Jawab. Uang. Uang lebih menarik. Saya mau uang 5 miliar. Siapkan hari ini. Besok pagi akan saya kasih instruksinya. Kamu telepon. Halo. Di mana lo? Baru pulang kerja. Nenek minta kita semua kumpul. Bukannya kemarin baru dari sana. Nggak tahu lah, tahu sendiri. Kalau nenek udah bilang ngumpul, udah cepetan sini. Suruh ke rumah nenek. Pulang aja deh. Pulang. Apa ke rumah nenek aja ya? Hah? Kita perlu pinjam duit sama mereka. Hai.
Boleh banget sih. Hai Kak. Hai. Mudah-mudahan sih, berharap sih selesai ya. Aku mau minum, aku mau ke dapur. Kita nggak usah lama-lama di sini. Kita ngomong ke semua, terus pinjam uang. Ya tapi kita ngomongnya apa? Ya jujur aja. Cerita semua dari awal. Habis urusan ini selesai, kita duduk bareng ya. Kita omongin semua gimana kelanjutannya kita. Gimana anak-anak. Hah? Maksud kamu apa? Hah? Gak usah pura-pura bego. Udah bego beneran. Dar. Dar, ini Dar. Sini. Ini video lo mau di-play sama nenek. Video? Video apa ya? Gue gak ngirim video. Nih, tuh. Ah. Mungkin saya bosan aja kali ya. Kita tuh seleranya tuh bener-bener beda. Misalnya contohnya musik, saya sukanya jazz, dia sukanya new age. Menurut saya new age itu tuh pantasnya diputarnya tuh di elevator. Gue gak suka sama sekali cara dia ngomong. Udah kayak bos gue aja. Bosi banget. Ya waktu awal-awal nikah sih masih oke. Tapi setelah 10 tahun gak ada tuh rasa nikahnya lagi kok sama dia. Udah kayak kerja. Mikir mau cerai. Jujur, pernah. Ya mungkin ada pasangan yang lebih baik kali ya. Sampai gue mikir konsep nikah tuh nggak oke. Apa yang kalian suka dari satu sama lain? Martin itu orang yang paling sayang sama gue.
pintu belum? Udah dong. Kamu nyari lagu apa sih? Lagu bikin anak. Hai, masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama? Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku. Meski ku tahu tak bisa. Oh, mungkinkah ada rindu di balik benci itu yang perlahan menghilang saat nyamanku tak lagi kau butuh. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu. Keras hati yang dulu bicara berujung pilu. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku. Meski ku tahu tak bisa. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah hilang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan egoku. Meski ku tahu, meski ku tahu, ku tak akan bisa.